KPK. Masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto iku we. Dan bagi kami, dua barang itu tidak terkait sama sekali dengan perkara yang ditersangkakan. Jadi ini bagian dari mendramatisir penggeledahan. Kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Namun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, bahwa saya juga memiliki suatu hak untuk melakukan pra-peradilan, kebijakan untuk mengikuti seluruh proses pra-peradilan. Kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK. Perlu diketahui teman-teman bahwa yang pertama Mas Hasto Kristianto ini bukan penyelenggara negara. Yang kedua, dalam kasus Harun Masiku ini, apa yang dituduhkan kepada Mas Hasto Kristianto ini sudah diuji di persidangan melalui perkara Wahyu dan Tio yang sudah ingkrah dan juga perkara Saiful. Di dalam persidangan yang sudah diuji sampai tingkat kasasi, tidak ada satu bukti pun yang mengaitkan Mas Hasto dengan Harun Masiku. Halo, selamat malam pemirsa. Di penghujung tahun 2024, KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap Harun Masiku yang bisa dikatakan sudah menjadi borok hukum negeri ini sejak tahun 2020. Langkah KPK berlanjut pada penggeledahan rumah Hasto di awal Januari yang kemudian memicu tudingan KPK tengah bermain drama. Hari ini, tepatnya siang tadi, Sekjen PDIP Hasto Kristianto datang memenuhi panggilan pemeriksaan di gedung KPK. Usai 4 jam diperiksa, KPK menyatakan ternyata tidak menahan Hasto. Hasto meninggalkan gedung KPK dengan senyum yang merekah. Lantas, mampukah KPK menjawab keraguan publik dengan membuktikan independensi dan juga keberaniannya? Inilah top issue pada malam hari ini bersama saya Feni Malik dengan tema Hasto versus KPK di pusaran kasus Harun Masiku. Pemirsa, sebelum kita membahas lebih dalam mengapa kasus Hasto dan juga Harun Masiku ini masih terus berlarut-larut, saya akan paparkan kronologi perjalanan dari kasus Harun Masiku sejak awal mencuat di tahun 2020. Kita lihat, pertama, Harun Masiku adalah mantan calon legislatif atau caleg PDIP dari daerah pemilihan Sumatera Selatan pada pemilu legislatif 2019 yang memperoleh suara terbanyak kelima. Sementara perolehan suara terbanyak diraih oleh caleg Nazarudin Kemas. Namun naasnya Nazarudin Kemas meninggal dunia sebelum hari H pemungutan suara. Kemudian saat rekapitulasi, KPU menetapkan Rizky Aprilia sebagai caleg dengan perolehan suara terbanyak kedua. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, pengganti caleg yang meninggal adalah caleg yang memperoleh suara terbanyak kedua dari partai dan dapil yang sama. Dan yang muncul adalah Rizky Aprilia. Sayangnya PDIP malah mengajukan nama Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin. PDIP kemudian menggugat pasal 54 Peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara ke Mahkamah Agung. Juli 2019 MA mengabulkan gugatan itu sehingga tidak lagi berdasarkan suara kedua terbanyak, namun ditentukan oleh partai politik. Tetapi KPU tetap berpegang pada keputusannya dan tetap memberikan kursi kepada Rizky Aprilia.
Beberapa cara dilakukan oleh PDIP supaya Harun menjadi anggota DPR. Mulai dari mengajukan surat penetapan caleg ke KPU hingga Harun yang berusaha mengirimkan dokumen dan juga fatwa ke komisioner KPU waktu itu, Wahyu Setiawan. Wahyu menerima dokumen dan fatwa milik Harun dari Agustianti Tio Fridelina, mantan anggota Bawaslu 2008-2012. Setelah mendapatkan berkas ini dari staf sekretariat DPP PDIP, Saiful, kemudian Wahyu menyanggupi proses penetapan Harun sebagai anggota DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW. Dengan syarat adanya pembayaran suap senilai 900 juta rupiah. Permintaan Wahyu kemudian disanggupi oleh Harun Masiku. Uang sebesar 850 juta diberikan kepada Wahyu melalui Saiful pada akhir Desember 2019. Lalu Wahyu kembali menerima uang sebesar 200 juta rupiah di pertengahan Desember dan 400 juta rupiah di akhir Desember 2019 lewat Agustiani Tio Fridelina. Namun rencananya tidak berjalan mulus sesuai yang diharapkan. KPU tetap bersikukuh menetapkan Rizky yang menjadi pengganti Nazarudin. Wahyu kembali menjanjikan Harun menggantikan Nazarudin melalui skema PAW dengan meminta sejumlah uang tambahan. 8 Januari 2020 aksinya terhenti karena ternyata Wahyu diciduk oleh KPK melalui OTT yang digelar di Jakarta, Depok dan juga Banyumas. Selang 1 hari usai penangkapan Wahyu, KPK menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka. Namun Harun sudah terlebih dahulu kabur ke Singapura pada 6 Januari 2020 dan sempat kembali ke Indonesia 1 hari kemudian. Ada rekaman CCTV Bandara Soekarno-Hatta yang menunjukkan Harun membawa tas dan meninggalkan bandara menggunakan taksi sebelum akhirnya dinyatakan menghilang. KPK sempat mengatakan jejak terakhir Harun terpantau di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK sesaat sebelum OTT Wahyu Setiawan, namun kemudian KPK kehilangan jejak. Hingga kini keberadaan Harun menjadi misteri, memantik kecurigaan publik terhadap lemahnya pengawasan. 29 Januari 2020 KPK memasukkan Harun ke dalam daftar buron. Dan sejak saat itu kasus Harun Masiku meredup seolah mangkrak. Namun 3 tahun berselang pada Juli 2023 Harun dikabarkan berada di Malaysia, Kamboja, bahkan bolak-balik ke Indonesia. Namun muncul dugaan Harun melakukan perjalanan keluar masuk Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM sempat menyangkal, namun kemudian mengakui keberadaannya setelah bukti kuat ditemukan. Kasus Harun Masiku kembali disorot di pertengahan Oktober 2023 saat Wahyu Setiawan dibebaskan bersyarat. 4 tahun mengendap dari 2020 ke 2024. KPK memeriksa 3 saksi yang diduga sebagai pihak yang membantu Harun bersembunyi pada tanggal 29 hingga 31 Mei 2024. Hasto kemudian dipanggil KPK Senin 10 Juni 2024. Saat pemeriksaan, penyidik KPK mengambil ponsel dan juga buku catatan Hasto yang dibawa oleh asistennya Kusnadi yang saat itu tengah menunggu di lobi Gedung Merah Putih. Hal itu membuat PDIP protes. Berlanjut pada 6 Desember, KPK memperbarui daftar pencarian orang dan ternyata ada Harun Masiku masih di dalamnya, bahkan ada 4 foto terbaru dari Harun Masiku. 12 Desember 2024, Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri menyoroti kasus Harun Masiku yang melibatkan Hasto Kristianto. Megawati mempertanyakan prosedur KPK dalam mendalami keterlibatan Sekjen PDIP. Megawati menyatakan akan datang ke KPK jika Hasto ditangkap. Berlanjut pada 18 Desember 2024, giliran mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang diperiksa oleh KPK. Berkaitan dengan kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP dan Menkumham saat itu. Upaya KPK berlanjut dengan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Akhirnya sebagai tersangka 23 Desember 2024. KPK mencekal Hasto dan Yasona berpergian ke luar negeri selama 6 bulan. Di awal tahun ini, tahun 2025, tepatnya 7 Januari, KPK menggeledah 2 rumah Hasto Kristianto. Penyidik KPK diketahui menyita 1 USB flash drive dan 1 buku catatan milik Hasto, staf Hasto Kusnadi saat penggeledahan di Bekasi. Langkah KPK menggeledah rumah Hasto dituding sebagai bagian dari drama. Politisi dari PD Perjuangan Guntur Romli mengklaim tidak ada bukti penguat perkara dari penggeledahan yang dilakukan KPK di kediaman Hasto. Dan hari ini tanggal 13 Januari 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat, Hasto menepati janjinya untuk memenuhi undangan pemeriksaan KPK.
Selama hampir sekitar 4 jam pemeriksaan perdana Sekjen PDI Perjuangan ini sebagai tersangka, ternyata Hasto tidak ditahan dan langsung meninggalkan gedung KPK. Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber mengenai Hasto versus KPK di pusaran kasus suap Harun Masiku. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.